semudah itu kok ingin tinggal di India. Halo. Jadi sekarang ini saya akan ditemani dengan Pinky Bear. Selamat datang lagi di Simvio Kalsa Vlog. Jadi mungkin ketika vlog ini muncul, teman-teman sudah menonton cuplikan perjalanannya kita, jalan-jalannya kita di kota Mumbai ya, untuk urusan saya punya visa. Jadi visa yang saya maksud itu adalah X1 visanya saya ya, X1 visa conversion dari visa turis di convert ke X1 visa, yang mana prosesnya itu adalah teman-teman, ini akan saya share berdasarkan saya punya pengalaman sendiri ya, karena masing-masing orang yang menikah dengan warga negara India sendiri itu punya pengalaman dan cerita yang berbeda-beda. Jadi ini dari versinya saya. Oke. Jadi saya ke India itu dengan visa turis, oke. Terus kita menikah. Setelah menikah kita ajukan convert visanya itu ke yang mana yang namanya itu X1 visa. Terus ada portal sendiri, online portal yang setelah kita upload video dan masukkan kita punya dokumen-dokumen di dalamnya, terus akan ada verifikasi dari kantor polisi. Jadi kayaknya dokumen-dokumen yang kita masukkan itu seputar pernikahan, dan saya punya sertifikat marriage, foto, terus kalau saya tidak salah saya punya paspor, dan saya punya visa kayaknya kalau saya tidak salah. Waktu itu kita ke kantor polisi untuk verifikasi kalau memang saya memang berada. Jadi pada saat kita upload itu no upload, it's like kayak kita ajukan aplikasinya itu saya harus berada di India teman-teman. Jadi saya harus ke kantor polisi di sini untuk kalau kantor lokal tuh namanya FRO, terus kalau kantor pusatnya tuh FRRO, karena kita masuknya Madhya Pradesh itu masuk FRRO State Mumbai ya teman-teman. Jadi yang pertama itu teman-teman harus tahu state kotanya teman-teman itu masuk Mumbai atau Delhi. Tapi tergantung sih sebenarnya, kalau ada FRO lokalnya bisa langsung diverifikasi. Jadi masing-masing kota tuh di sini yang saya lihat pengalamannya itu adalah tergantung keputusan atau tergantung kebijakan dari kantornya masing-masing ya, kalau saya tidak salah begitu. Terus setelah verifikasi ke kantor polisi, saya berada di sana menunjukkan berbagai dokumen. So my husband, me and my husband went there to verify me that I am here in India right now. Jadi setelah itu kita tunggu lama. Terus ada proses verifikasi ke rumah. So they verified, the verification also happen in home. Ada verifikasi ke rumah, interview juga waktu itu, tanya-tanya dan segala macam. Terus setelah itu kita menunggu. Saya tunggu, proses menunggunya itu agak lama ya teman-teman, jadi memakan waktu cukup lama. Ada yang cepat, ada juga yang ada yang memang butuh waktu. Jadi setiap hari itu kita harus kontak orangnya untuk kayak tanya terus ke mereka. Dan banyak juga teman-teman di sini yang orang-orang baik yang saya ketemu, banyak sekali mensupport, karena memang memakan waktu ya teman-teman prosesnya itu. Lalu kita ditelepon lagi setelah sekian lama menunggu, kita ditelepon untuk verifikasi lagi ke Mumbai, yang seharusnya banyak dari pengalaman teman-teman yang lain itu tidak harus ke Mumbai, tidak harus ke kantor pusatnya, langsung saja dari kantor lokalnya juga bisa. Tapi itu tergantung kembali lagi ke kebijakan yang kantor-kantor yang bersangkutan, karena kita tidak bisa apa-apa ya, kita hanya mengikuti prosedur. Dan kita harus pergi ke sana untuk mereka melihat kita apakah kita ada di sini. Terus di sana di Mumbai itu kemarin kita nekat pakai motor karena memang yang pertama saya tahu kemarin kita ke Mumbai itu musim hujan lagi, it's like heavy rain, lagi di sini disebutnya monsoon, lagi musim hujan parah. Terus kita tidak dapat tiket kereta, kita tidak dapat tiket bus karena itu juga holiday season, karena musim libur juga. So mau tidak mau kita sudah kontak ke kantornya di sana di Mumbai itu bahwa apakah bisa diwakilkan atau lewat via online saja, tapi katanya tidak bisa, kita harus ke sana. So mau tidak mau kita menggunakan motor teman-teman, seperti itu.
perjalanannya juga cukup melelahkan, tapi bagaimana untuk masa depan. Begitu. Lalu sampai di sana kita diinterview kembali untuk dicek, kayaknya saya rasa untuk dicek kembali saja apakah jawabannya kita sama atau tidak, seperti itu. Lalu setelah itu tidak lama, tidak sampai 24 jam ya, sudah langsung di granted. Karena saya tunggu visa saya ini agak cukup lumayan lama ya teman-teman, tidak semudah itu kok ingin tinggal di India. Setelah itu visa saya di granted, sudah di granted, terus kita balik lagi ke Indore, and then my visa X1 visa conversion is granted. Jadi visanya untuk 1 tahun ya, karena I'm not an Indian citizen yet, karena saya bukan warga negara India. So grantednya per 1 tahun akan diperpanjang, sama resident permitnya itu dari pengalaman sebelumnya, resident permitnya itu biasanya tiba sekaligus dengan X1 visa grantednya. Tapi punya saya kemarin kita harus registrasi ulang lagi untuk syukurnya saya menemukan banyak orang baik yang memang tidak sungkan-sungkan membagikan informasi, sehingga mempermudah kita untuk terus saya apply ulang untuk resident permit, and then I got my resident permit just 2 days, and then I got my resident permit. Jadi saya tinggal di India sekarang dengan visa granted dan resident permit granted juga. Terus akan diperpanjang lagi nanti 1 tahun ke depan, seperti itu. Jadi per 1 tahun, karena saya masih warga negara Indonesia, jadi akan terus seperti itu prosesnya. Jadi kenapa nekat mau ke Mumbai pakai motor seperti itu, karena tidak dapat tiket kereta dan juga tidak dapat tiket bus gitu, seperti itu. Jadi puji Tuhan semuanya sudah di granted. Jadi seperti itu saja perjalanan ceritanya kita. Jadi kalau teman-teman pikir ya memang tidak ada yang mudah ya proses itu, akan segala proses sebaiknya kita jalankan supaya hasilnya juga baik, seperti itu. Jadi kalau ada yang mau tanya atau apapun itu boleh. Jadi saya rasa cukup menjawab ya. Kak Kavia tinggal di sana, bagaimana bisa tinggal di sana? Jadi bisa tinggal di sini ya karena memang menikah dengan orang sini, terus dokumen-dokumennya sudah dilengkapi, jadi lebih mudah. Jadi ini cerita versinya saya, dan mungkin cerita versi dari teman-teman yang lain itu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi kalau mungkin ada yang mau bertanya atau apapun itu boleh. Kalau saya bisa, saya akan bantu jawab sesuai dengan pengalamannya saya ya, seperti itu. Jadi thank you for watching, see you in the next video, bye.